sore pemirsa Sobat Dinkes, ketemu lagi nih bareng sama Ratu Fitri di podcast Dinkes Provinsi Banten ya. Dan pastinya kita selalu ada informasi, edukasi dan sama-sama juga kita belajar dan juga memahami satu sama lain. Nah kali ini kita lebih fokus ke kesehatan jiwa. Dan untuk lebih lanjutnya selain yang menyaksikan di YouTube juga ada yang menyaksikan melalui Instagram Dinkes Prof Banten ya. Yang mau tanya nanti dibacain deh sama admin ya. Oke, langsung aja kenalan nih sama narasumber kita. Dokter kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Dokter Rahmat Adi Pratama SPKJ, dipanggilnya Dokter Adi ya. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fitri dan semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua juga dalam keadaan baik dan sehat. Dan sehat. Betul. Okay. Sehat ini dua macam berarti ya dok. Betul sehat sekali. Fisik dan sehat psikisnya juga. Nah ya. ini penting banget ya. Kadang kelihatan nih sehat dari segi fisiknya, betul. Tapi mentalnya malah mentalnya katanya sekarang tuh anak istilah Gen Z sekarang tuh mental healthnya gitu ya. Gampang disebutnya memang belakangan ini rapuh dan lain sebagainya gitu kan. Bener. Banyak katanya aduh saya maunya ke kursi minimarket aja biar bisa dapat inspirasi atau apa tuh? Malah tambah banyak masalah ya di situ ya. betul. Oke, nah ini Sobat Dinkes, kita akan ngobrol-ngobrol temanya nih dok ya. Menarik banget apalagi tanggal 10 September kemarin juga. Betul, dokter paling Fitri paham nih ya. Aduh. Itu ada peringatan sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri. Betul sedunia sekali. Ya itu ya. Sedunia. Ya. Ini secara global. Temanya kalau nggak salah mengubah narasi tentang bunuh diri. Betul sekali Mbak Fitri. Karena kenapa sih sampai segitunya sampai gitu ya Mbak Fitri ya, sampai ya? ada harinya gitu ya. Diperingatin gitu ya. Betul. Karena ternyata nih katanya kalau di WHO bilang nih atau di data WHO nih katanya setiap tahunnya itu hampir 700.000 seluruh dunia, 700.000 jiwa yang mengalami atau melakukan suicide itu sendiri. Bunuh diri. Dan itu menjadi waktu 2019 berdasarkan WHO yang saya baca itu peringkat keempat kematian yang akibat disebabkan bunuh diri itu. Itu 2019. 2021 terakhir naik dia. Jadi kalau naik itu nggak harus bangga juga ya gitu ya. Dia naik satu peringkat ketiga katanya Mbak Fitri. Nah itu makanya kenapa kepedulian kita tentang mental health itu ya mungkin harus terus kita tingkatkan nih gitu. Betul. Ya ampun. Parah banget ya istilahnya. Betul. Itu sampai mengakhiri hidup gitu ya dok ya. Betul. Yang mungkinnya tadi istilah anak sekarang tuh overthinking katanya dok. Overthinking ya. Awalnya mungkin disebabkan katanya overthinking. Dok saya ini overthinking ini anxiety misalnya gitu kan gitu ya. Nah itu memang ya karena awalnya dari overthinking, cemas berlebihan lah sebetulnya kan. Padahal pada dasarnya cemas itu memang diperlukan loh. Sebetulnya normal ya dok ya, setiap manusia itu punya rasa cemas ya. Apapun yang kita rasakan emosi itu normal. Mau dia cemas, mau dia sedih. Mas Mbak Fitri gak boleh sedih kan? Justru kalau yang gak ada perasaan itu aneh ya dok ya. Yang hampa kan B aja. Hambar ya. Hambar gitu kan. Nah, jadi emosi itu seharusnya boleh, cuman tidak boleh berlebihan. Gimana kita bisa ngelola emosi itu dalam diri kita ya. Yang berlebihan itu kan kata Bang Roma juga bagus ya. Nah dok, temanya nih dok, membangun kesadaran menghapus stigma untuk sehat jiwa. Artinya ini kan bukan hanya dari si personalnya aja, tapi lingkungan sekitar juga ya seharusnya bisa support ya dok. Betul sekali Mbak Tapi Fitri. Kan kebanyakan ya dok circle atau lingkungan atau orang terdekat dari personal tadi yang mungkin mengalami mental health tadi, tapi malah justru tidak support gitu ya dok. Lingkungannya gak ngerti gitu. Ini harus diapain nih. Kalau orang luka kelihatan harus diobatin betadinin. Kalau hatinya gimana dong ya. Kalau hatinya luka gimana nih. Atau mungkin gitu orang kan? yang personal tadi itu lebih introvert. Jadi mungkin gak bisa mengutarakan apa yang dirasa. Akhirnya dipendam malah meledak gitu ya dok ya. Betul, karena banyak juga yang dia bilang ya, yang mungkin datang gitu ya bahwa saya orangnya introvert, saya memang atau mungkin dari keluarganya atau pengantarnya gitu dia bilang bahwa ini emang hobinya sendiri aja dok, kalau apa-apa dipendam aja gitu. Padahal orangnya baik dok, diam, tapi tiba-tiba kayak gini dok ya, jadi marah-marah, jadi mengamuk gitu ya. Karena pada dasarnya
diam itu baik, tapi kebanyakan diam juga akhirnya juga gak baik juga ya gitu ya. Kita nggak bisa ngungkapin apa yang kita rasakan gitu ya. Sama seperti terkait dari tadi yang temanya itu kan, kita mau melihat persepsi berbeda dari suicide atau bunuh diri itu gitu. Kenapa sampai temanya seperti itu? Karena kita juga banyak yang belum mengetahui bahwa bunuh diri itu sebetulnya mungkin karena dia ngerasa putus asa kayak gitu jalan satu-satunya hitam semua dunianya gitu betul, ya. betul, Cahaya betul. itu Udah gak ada tuh cahayanya. Harapan gitu istilahnya. Harapannya nggak ada gitu ya. Jadi bukan hanya mungkin kan nanti kalau misalnya kita cerita nih sama temen gitu ya, misal sama temennya, sama sohibnya gitu, sama bestinya deh. Kadang-kadang suka kita belum apa-apa, baru gitu aja gitu kan. Benar. Udah ngejudge gitu loh. Padahal yang mereka perlukan tuh mungkin hanya telinga untuk mendengar. Untuk cuma didengar aja. Didengar aja, gak usah tanpa gitu. harus ngasih solusi, yang penting didengar aja dulu. Betul, ya, hadir gitu ya. Betul. Jadi kita harus bisa ngerubah tadi paradigma bahwa atau stigma itu sendiri bahwa perilaku atau ide untuk mengakhiri hidup itu sebetulnya bukan satu kayak mungkin dibilangnya kurang iman gitu kan, kurang bersyukur. Betul. Gitu, kurang ibadah, bukan hanya sekedar itu. Karena ya tadi dibilang bahwa mungkin dia mengalami suatu hal yang sangat berat buat diri dia, sehingga itu untuk menyelesaikannya dia sudah mencoba semua hal tapi nggak bisa. Sedangkan tadi kemampuan untuk mengutarakannya gitu ya, untuk menyampaikannya kepada orang lain, dia juga kekurangan di supporting itunya juga. Sehingga kita harus bantu tuh ya, supaya kalau ada orang atau kita punya circle gitu katanya gitu kan, kita punya circle yang mungkin ada kepikiran, awal sih nggak mungkin langsung perilaku ya Mbak ya, pasti ada kepikiran dulu. Kepikiran kayaknya mending mati aja. Nah gitu, kita harus coba, kenapa nih kita harus support tuh, apa sih, apa yang bisa kita bantu gitu ya, kita sediakan telinga saja lah gitu ya, dengan kita menyediakan telinga mungkin masalahnya bisa lebih plong gitu ya, mengutarakan masalahnya apa belum yang terselesaikan masalah dia, tapi dia sudah agak bisa napas dikit lah ya, akhirnya keluar gitu gak sesek ya, banget gitu ya Mbak Fit ya. Betul. Nah balik lagi nih Dok, tadi kan katanya per tahun sedunia ya istilahnya tuh urutan keempat sampai urutan ketiga ya tadi. Yang terakhir ketiga 2021 katanya. 2019 itu urutannya keempat masih yang penyebab kematian ya. Penyebab kematian dunia. Ternyata bukan penyakit kematian yang tadi silent killer dan lain-lain. Ternyata urutan bukan cancer, bukan hanya cancer saja gitu kan, kecelakaan bukan. Tapi karena dari humannya tadi ya, dari manusia mental tadi health yang ternyata urutannya lumayan top 10, bukan top 10 lagi, top 5, top 3. Top 3 ya, urutan 3 terbesar. Betul, nah gitu kalau di Indonesia atau di Banten sendiri nih Dok ya, apalagi kan ini di area sudah Banten udah ada poli kesehatan jiwa juga. Siap, ya. Ada psikiater ya. Psikiater nih sudah disediakan. Artinya pemerintah ini hadir gitu ya. Alhamdulillah untuk juga, di Banten insya Allah. Alhamdulillah nih untuk bisa istilahnya bukan hanya dari segi penyakit-penyakit yang fisik saja. Tapi mentalnya juga dihadirkan. Bahkan di cover ya tadi ya Dok ya. Ya, jadi bukan hanya di rumah sakit sebetulnya Mbak Fit. Di puskesmas pun sebetulnya kita udah punya ada layanan ya? Kesehatan jiwa itu ada. Dan itu insya Allah semua di cover kok sama BPJS, sama pemerintah. Kalau khususnya Pemprov Banten ini dia masih punya, selain BPJS dia punya psikiater masih di cover. Gitu, masih bisa kalau itu. Jadi jangan ragu ketika memang ada salah satu anggota keluarga atau teman gitu ya di lingkungan kerjaan atau sekolah gitu ya. Kalau ngelihat atau mendengar dia kelihatannya kok kayaknya agak berbeda nih. Agak perilakunya kok agak beda, tadinya suka hangout jadi sekarang ngurung diri, murung aja gitu ya, misahin diri aja gitu ya. Atau kok kayaknya kelihatannya sedih aja, nangis aja nih gitu ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya aduh takut nih, daripada tadi nongkrong di depan Indomaret gitu ya. Nah gitu kan, mending bukan kita nyelesain masalah ya. Mending kita cari layanan kesehatan yang terdekat ya gitu ya. Insya Allah di puskesmas di Banten ini sudah ada layanan kesehatan jiwanya gitu. Betul. Dan sudah juga SDM yang terlatih, baik dokternya gitunya di sana di puskesmas, perawatnya yang terlatih tentang
kesehatan jiwa. Kesehatan gitu. jiwa. Jadi sudah ada, hadirlah pemerintah ini, apalagi dengan di cover oleh BPJS Kesehatan. Siap, betul. Dok, ini balik lagi ke stigma. Kemudian kan kalau tadi dokter bilang kalau istilahnya jatuh luka, istilahnya kelihatan ya. Betul sekali. Langsung diobatin ya, treatmentnya apa. Nah, banyak juga nih mungkin yang akhirnya punya mindset, apaan sih gitu doang aja. Udahlah nggak usah baru gitu aja ke dokter. Banget sih lu, iya kan? Gitu kan ya. Orang sehat kok, nggak usah ke dokter lah. Nanti juga ini sendiri. Udah banyakin ini, banyakin itu. Ini masih banyak stigma kayak gitu loh dokter. Betul. Nah ini kan masih, apalagi sekarang kan sudah ada ya poli kesehatan jiwa gitu, klinik kesehatan jiwa. Tapi mungkin banyak yang belum memanfaatkan. Tapi kalau di Banten sendiri udah banyak belum sih dok yang melek terkait itu? Terkait kesehatan jiwa saya rasa makin hari ya, saya di Rumah Sakit Banten tuh mulai 2019 akhir gitu. Awal-awal sampai 2020 masih mungkin, apalagi COVID waktu itu ya, jadi sempat tidak boleh langsung tuh, ada pelayanan tertutup itu, terbatas lah istilahnya. Itu baru 1-2, tapi sekarang per hari bisa sampai di atas 10 gitu ya. Ya salah satunya nggak semuanya ada ide suicide ya gitu, tapi ya setiap hari adalah itu keluhan-keluhan seperti dok. Nggak selalu sempat terbesit dok, untuk saya kayaknya kalau mati aja gimana gitu. Pasti ada. Jadi makin hari memang sudah mungkin karena kepedulian tentang mental health, dan kita lihat juga kalau di medsos, kalau di TV juga mental health ini sekarang belakangan ini lebih orang udah lebih berani untuk bisa kita bilang open status nih, gue ini loh gitu loh, gue punya bipolar loh. Betul. Gitu, dan itu bukan suatu aib loh, itu sama. Jadi penyakit atau gangguan psikis sama kayak gangguan fisik, bisa pulih. Oh jelas, insya Allah kita bantu. Bisa pulih sehingga dia kualitas hidupnya kembali lagi, fungsi dan dia kembali normal, aktivitas aktivitas kembali lagi. Yang tadi misalnya lagi bekerja, dia terkena gangguan misalnya mental health issue gitu kan, ya kita terapi, kita bantu gitu ya, dan dia bisa kembali lagi, dan dia bisa istilahnya bisa berprestasi lagi mungkin. Kembali ke bangku sekolah, ke kuliah, di tempat kerja gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya stigma bahwa wah ini nih nggak bisa dipulihin lah dan lain sebagainya itu kita ini berat nih gitu ya. Berat sih berat, tapi semua juga kalau misalnya penyakit fisik juga ada yang berat loh Mbak. Betul, tapi kan masih tetap gak boleh ditinggalin nih proses penyembuhannya ya dok ya. Perlu kita bantu, dan itu juga makanya peran serta orang terdekat dulu deh gitu kan. Mau temannya, mau keluarganya, mau RT-nya, lingkungan RT gitu kan ya. Nah itu juga perlu perlu diberikan lagi mungkin sedikit ya wawasan, pengetahuan lah, sharing gitu. Jadi mungkin untuk saat ini juga perlu sosialisasi tentang kesehatan jiwa tuh. Kesehatan jiwa ini penting banget. Tapi kalau dari dokternya sendiri, SDM-nya sendiri ini spesialis kesehatan jiwa ya dok ya. Banyak gak sih dok kalau di Banten? Kalau di Banten di PDSKJI itu namanya organisasi profesi kedokteran jiwa kita, psikiater gitu ya. Di Banten nih untuk satu Banten sekarang sudah kalau yang tercatat di itu anggota udah hampir 40 lebih. 40-an ya. Memang cuman adanya di paling banyaknya di daerah Tangerang Raya. Tapi kalau di mana di Serang, Paneglang, Rangkas, Cilegon kita sudah adalah tiap kota. Ada di rumah sakit ada. Di Cilegon ada 3, di Serang ada 3 juga, 4 yang baru, di Paneglang juga ada 1, kebetulan di Rangkas ada 1. Oke, kita doakan nanti makin banyak ya dok ya. Insya Allah, amin. Makin banyak. Jadi semuanya bisa terbantu. Betul, gitu. Nggak harus betul. Kalau berobat jadi karena saking jauhnya, mungkin karena akses juga ya. Iya. Aduh susah banget ya kalau aksesnya, kalau harus misalnya sampai ke Serang yang dari pelosok sana gitu kan ya. Yang dari Banten Selatan gitu ya. Makanya saya bilang jangan takut. Di puskesmas pun bisa screening ya? Gitu. Nanti biasanya screening dulu ya dok screening dulu, nanti kalau bisa ditangani sama mereka, sama dokternya, sama perawatnya ditangani dulu. Kalau enggak kadang-kadang dirujuk, ataupun saya banyak ya untuk membantu, karena kita nggak bisa juga nih semuanya kita tangani. Jadi ya saya ngasih saja ke tenaga kesehatan di puskesmas itu, kalau memang ada kesulitan bisa WA gitu. Bisa on call. Jadi
secara ini aja sekarang telepon kenapa atau video call lihat gimana ini kayaknya ada obatnya apa aja nih sana oke gini nanti diobservasi aja. Betul, memanfaatkan gitu. Digitalisasi teknologinya betul sekali ya. Tinggal langsung lihat ini memutus keterbatasan jarak. Betul, sekarang sebetulnya nggak ada yang sulit ya dengan teknologi ini ya betul. Siap. bisa dapat gitu ya. Gitu. Nah Dok, kapan sih waktu yang tepat nih kalau kita mungkin awalnya tadi overthinking ya. Kapan sih waktu yang tepat kita atau mungkin keluarga ya, misalkan saya punya keluarga, terus kelihatan tadi dokter bilang kok ada perubahan perilaku, perubahan sikap yang tadinya ceria terus kayak ngurung diri. Kapan sih waktu yang tepat kita tuh bisa bawa ke psikiater atau konsultasi screening minimal nih? Apakah takutnya jangan nunggu ntar malah lebih berat gitu ya Dok ya? Jangan sampai istilahnya udah tambah berat, ininya severity-nya gitu. Penanganannya juga pasti akan lebih lama ya. Betul, jadi ketika apabila kita ngelihat nih anggota keluarga atau teman-teman kita tadi sudah ada satu perilaku atau satu emosi yang kita lihat dia mengganggu nih, fungsinya dia jadi terganggu nih. Apakah sosialisasinya terganggu, fungsi pendidikan jadi kok jarang masuk kuliah misalnya, jarang masuk kantor misalnya. Nah, ketika itu sudah bisa kita sarankan gitu ya. Kita sarankan, kita di sini untuk kesehatan jiwa ini sebenarnya ada psikolog juga. Memang psikolog saya nggak terlalu tahu banyak ya, ada berapa orang, tapi di Rumah Sakit Bandung juga ada psikolog, di Rumah Sakit Serang RSDP juga ada gitu. Jadi kita boleh kok Dok, boleh ke psikolog, boleh ke psikiatri, kita sama-sama kerjasama lah gitu. Jadi nggak kapan nih kita harus ke psikolog, kapan nih ke psikiatri. Yang penting masukin dulu, tangani dulu, mau ke psikolog dulu, mau ke psikiater dulu, nggak ada masalah. Yang penting pasiennya gitu ya, ada penanganan dulu gitu. Oke, nanti kan dilakukan screening ya Dok ya. Nanti diarahkan mau kemana. Betul, kalau psikolog bilang ini kayaknya perlu obat. Karena psikolog kan tidak bisa beri obat ya. Ini kayaknya dengan gejala kayak halusinasi, ini kayaknya harus ke psikiater. Terus sama beliau dirujuk gitu. Sampai kita saling kerjasama, ntar kalau misalnya kayaknya perlu psikoterapi yang lebih banyak banget nih misalnya gitu, ya sudahlah. Kita bisa juga saling sharing sama psikolognya gitu Mbak Fit. Jadi yang penting penanganannya dulu aja. Betul. Jadi jangan nunggu nanti bisa lebih berat ya Dok ya. Jadi penanganan juga bisa lebih optimalkan. Gitu. Jadi jangan bingung, pokoknya datang aja dulu, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit nggak ada masalah. Nanti kan ada rujukan ya. Syukur-syukur sih masih ringan ya Dok ya. Oke. Kadang-kadang hanya perlu didengar ngobrol. Iya benar. Tapi lama nggak sih Dok dari proses tadi, kan mungkin tadi ada levelnya ya atau tingkat keparahan gitu. Keparahannya. Dari mulai ringan, sedang sampai berat. Nah itu kalau yang ringan dulu deh Dok. Yang ringan biasanya, kalau yang ringan misalnya kayak moodnya ya gini deh. Kalau biasanya kalau yang mahasiswa nih yang agak banyaknya gitu semester akhir. Skripsi gak beres gitu ya Dok. Biasanya gimana Dok, ditolak-tolak mulu nih. Biasanya dikejar-kejar susah. Itu gitu. Ngaruh loh Dok ya. Pasti. Mungkin dia udah mulai keganggu tidurnya, overthinking terus. Aduh gimana nih gue nih, bisa kagak ya gitu misalnya gitu. Ya sudah, dari situ bisa kita apakah datang dulu hanya untuk misalnya kalau kayak gitu, apakah bisa psikoterapi saja. Iya, terapi dengan psikisnya gimana, kita ngebuka pandangan-pandangan. Mungkin saat itu dia nggak terpikir hal tersebut, cuma kita arahkan gitu. Tapi kalau memang sampai sedang ataupun berat, nah itu memang harus perlu obat. Dan kita jangan lupa nih Mbak, ketika gangguan jiwa itu bukan hanya satu faktor gitu ya. Di situ ada faktor biologi, di situ ada faktor psikologi, di situ ada faktor psikososial ya. Dan kita sebagai umat beragama di sini ada faktor spiritual, jangan kita lupakan gitu ya. Ini semua yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan kejiwaan. Jadi bukan hanya harus minum obat aja kali ya, enggak, kita minum obat nih, betul, ini kita minum obat, kita kasih obat nih biar tenang, biar nggak overthinking, biar nggak terlalu sedih gitu. Ketika kita psikologinya tidak kita terapi, kita nggak bantu gimana cara dia penyelesaian masalah gitu kan ya, skala prioritasnya bagaimana, dan ada lagi yang disebut mungkin coping mekanismenya bagaimana. Nah itu nanti ketika obatnya udah kan sama seperti gangguan lainnya di fisik, kadang-kadang hanya beberapa saat saja, 3 atau 6 bulan. Ketika kita turunkan tapi yang lainnya nggak kita
terapi ya akhirnya disebutnya kadang-kadang orang takut ke psikiater, takutnya ketergantungan obat. Oh, Nah, iya. gitu kan Kalau ya. nggak minum obat nantinya. Iya, gitu. kalau nggak minum obat ntar kambuh lagi. Ada sih, tapi hanya beberapa ini saja gitu. Tapi kebanyakan bisa kalau kita terapi yang tadi. Ada pelengkapnya 4 tambahannya tadi lagi ya, bukan instrumen hanya lain. ngandalin yang penting minum obatnya teratur aja enggak. Gitu. Nggak akan kelar-kelar ya dok ya. Betul, kalau Tapi pola tadi- pikir yang nggak kita rubah. Betul. Kalau yang berat dok? Kalau yang berat pasti jelas harus ada terapi obatnya atau mungkin sampai kita perlukan rawat inap. Oke. Dan jangan takut lagi, rawat inap juga di cover oleh BPJS. Tapi ada tidak nih fasilitas untuk rawat inapnya sendiri? Rawat inapnya kalau di Banten yang di cover gitu ya secara ini untuk rumah sakit jiwanya belum ada, tapi katanya saya dengar mudah-mudahan bisa terrealisasi ya gitu rumah sakit jiwa Provinsi Banten tuh. Nah, kita harapkan pada stakeholder terkait lah, dinas ya mungkin yang lainnya gitu dan saya untuk bisa merealisasikan tuh sehingga ketika kita memerlukan rawat inap nggak perlu kita rujuk jauh-jauh. Betul. Gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud ya dok. Siap, amin. Nah gitu. Oke dok, ini kan gangguan kesehatan jiwa kan nggak pandang umur ya dok ya? Nggak pandang umur. Nggak mesti yang usia-usia produktif aja yang udah banyak beban kehidupan. Siap. Anak-anak juga ada tuh dok. Anak-anak juga. Pernah ngalamin gak sih ketemu pasien yang memang ternyata anak-anak gitu mungkin seperti apa sih contohnya? Belakangan ini itu anak-anak terkait dengan bully. Bullying. Iya, bullying itu yang banyak ininya. Selain bullying, anak-anak sekarang pada nyoba-nyoba narkoba. Wah, gitu kan. Oh ini kayaknya lu lagi pusing ya nih, biar tenang gitu kan. Anak-anak sekolah tuh dok ya? SMP, dari mulai SMP sudah ada pasien itu. Kalau terkait bullying dari SD saya kemarin dapat pasien kelas 2S. Korban bullyingnya berarti ya dok? Korban bullyingnya gitu. Ya karena memang itu ya kita nggak bisa dan tidak boleh menyamakan individu satu dengan yang lainnya. Gue dulu gitu juga kuat kok. Masa gitu doang aja papa cewek aja nih gitu. gitu ya. Orang tuanya kadang-kadang kita lupa orang tua. Papa dulu digampar juga diinin juga masih kuat. Kita nggak bisa menyamakan itu. Betul. Karena kita sebut kalau di fisik ada imunitas fisik, ini imunitas jiwa lah, ketahanan jiwa kita gimana beda-beda nih? ya. Beda-beda dari pola asuhnya, gitu kan, dari katanya attachmentnya, bondingnya ketika dia kecil, perjalanan hidupnya, bagaimana? Itu berbeda, maka kita tidak bisa menyamakan ya gitu. Jadi banyak, jadi memang nggak pandang bulu. Semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa. Kena kita gangguan juga ya. mau itu apakah pendidikannya tinggi, pendidikannya rendah, atau itu adalah misalnya akademisi dan lain sebagainya, nakes pun, nah gitu kan. Jadi semua nggak ada yang kebal dari. Normal namanya manusia ya dok ya. Namanya manusia, namanya ya saya bilang ya namanya ini gangguan psikis, gangguan jiwa sama kayak gangguan lain. Semua orang bisa kena itu kayak jantung, kayak gula. Gitu kan. Betul. Semua orang bisa kena. Punya potensi yang sama ya. Gitu. Jadi jangan mendiskriminasi juga. Betul sekali. Ngomongin soal diskriminasi, tadi kan juga sempat dibahas ya dok ya, stigma oleh masyarakat. Tadi banyak juga yang bilang aib nih kalau sampai ketahuan. Jadi mungkin ada beberapa, nggak tahu deh kalau sekarang nih, koreksi kalau salah ya. Masih ada yang dipasung gak sih dok? Kalau dipasung beberapa ada. Masih ada ya dok? Masih ada gitu ya. Cuman ya beberapa saya sempat ikut untuk membantu edukasi, advokasi terhadap keluarganya itu untuk mau dikirim lah, dirawat untuk mau dirawat gitu ya, karena ya tadi pengetahuan tentang kejiwaannya juga kurang, makanya dianggapnya ya itu aib, itu dosa kalau orang kayak pernah berbuat apa gitu kan keluarganya misalnya gitu, padahal ya semua bisa kita, insya Allah bisa kita bantu, kita usahakan untuk pulih gitu. Sedangkan pasung itu sendiri udah nggak boleh, tuh hak asasi manusia loh. Melanggar HAM loh. Iya, melanggar HAM loh itu ya gitu. Mungkin tadi niatnya takutnya ngeganggu. Betul, karena kekurangan wawasannya gitu ya, ilmunya bahwa ini bisa disembuhkan, dipulihkan, ada obatnya. Karena mungkin gitu. mikirnya aduh ini kayak berat banget gitu ya. Terus suka menyakiti fisiknya sendiri atau mengganggu yang lain, takutnya gitu ya dok. Jadi malu dok kalau dilepasin nih dia nanti ngacak-ngacak semua orang, lemparin atau ngebahayain orang gitu. Betul, tapi dia keluarga sendiri tidak mau tuh
untuk mencari informasi bahwa ini apa sih, gangguan apa sih gitu kan, yang mereka itu mungkin ya untuk sebagian orang bahwa itu mungkin apa katanya ketempelan gitu ya, ini habis dari jalan mana gitu atau habis ngilmu apa gitu kan ya, gitu kan. Padahal ya bisa juga kita coba untuk secara medisnya juga ada bisa kita terangkan kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu. Justru kalau misalkan dipasung bukan hanya mental ya, fisiknya juga malah jadi terserang ya dok ya. Betul, ada yang sampai istilahnya sampai kayak kurang gizi. Betul, karena gitu, itu bertahun-tahun kan. Ya dok. Betul, saking keluarga pinginnya enak aja lah, istilahnya nyaman aja, nggak ngacak-ngacak, intinya cuma nggak ngacak-ngacak gitu. Oke, malah justru malah tambah lebih berat ya dok ya. Semakin lama atau semakin lama tidak diobati itu akan semakin sulit untuk mencapai kondisi sebelumnya, kondisi awalnya dia sebelum sakit. Betul. Menambah keparahan ya dok ya. Betul. Padahal biasanya kalau yang dipasung itu ya kalau dia udah tua gitu misalnya ya. Ini kalau yang usia produktif. Masih panjang banget masih gini. Panjang ceritanya, dia masih bisa mencapai mungkin satu prestasi apa buat dirinya kalau kita bisa bantu gitu dari awal ya. Oke. Gitu. Tapi mudah-mudahan sih dok pastinya nggak ada lagi pemasungan ya, mudah-mudahan ya dok ya. Gitu, ya. Nah kalau tadi 10 September itu ada hari apa tuh dok tadi ya, pencegahan bunuh diri. Kalau tanggal 10 Oktober nih mendatang nih ya dok ya. Itu juga ada hari kesehatan jiwa sedunia. Betul. Oke, ini tanggal 10 Oktober ya dok. Bahkan sampai ada 2 hari. Ada 2. Penting ya. Kenapa? Makanya kenapa dibilang sebenarnya gangguan jiwa banyak ya jenisnya. Iya. Tapi kenapa kok yang suicide ini tadi yang banyak banget ini? Karena tadi datanya tuh makin hari, makin tahun, makin banyak, makin naik rankingnya. Benar. Maka sampai dibikin tuh sampai gitu. Ada hari. Betul, supaya bukan kita, untuk ke situ ya dok, tapi untuk mencegahnya dok ya. Supaya apa ya, makin ini kita makin banyak yang bisa kita bantu, orang lain makin tahu caranya gitu kan. Jadi mungkin caranya sediakan saja telinga untuk mendengar dan kita arahkan untuk bantu, ajak ke profesional kesehatan dulu gitu. Apapun, mau ke puskesmas, dokter umum gitu misalnya boleh, mau ke psikolog, mau ke psikiater, nggak ada masalah, yang penting kena dulu nih sama profesional kesehatan biar bisa kita bantu. Betul. Gitu. Apalagi tadi sudah diakomodir dari pemerintah ya provinsi, dalam hal ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan betul gitu. Ada dari bantuan dari dinas kesehatannya di cover insya Allah. Tinggal datang saja. Ke puskesmas juga bisa ya dok ya? Oh jelas bisa. Bisa. Nanti kan tinggal screening sudah terlatih juga mereka untuk kesehatan jiwanya, nanti diarahkan kalau memang bisa mereka tangani langsung tangani, kalau enggak biasanya kita rujuk atau konsul dulu gitu nanti. Jadi jangan nunggu sampai berat gitu ya dok. Sampai berat, kelihatan udah ada perubahan perilaku, pikiran, emosi, udah deh. Langsung untuk screening boleh kan gitu kan. Iya. Orang kita sakit perut aja kadang langsung pindah ke dokter. Sakit perut nih kenapa ya? Padahal gak ada apa-apa gitu kan. Kita screening dulu tuh. Bener. Gitu. Tapi yang paling penting adalah stigma masyarakat itu tadi ya dok ya. Kalau misalkan memang setiap orang itu punya masalah berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita mendiskriminasi ya tadi ya dok. Betul. Ya. Itu mah gara-gara ini gitu misalnya itu dok. Itu kan yang paling sulit ya dok. Betul, menyamakan itu mah biasa, lu mah lebay gitu. Iya. Atau misalkan jangan ditemenin deh, dia tuh soalnya kayak gini. Ya itu gak boleh tuh. Kita sama aja kayak yang sakit lainnya, kita harus coba bantu dia gitu kan. Ajak lah kalau itu, kita dengarkan maunya apa, sampai kita ajak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kembali pulih. Artinya itu bisa kembali ke masyarakat. Ya betul. Yang lanjut sekolah, yang kerja ya bisa lanjut kerja. Banyak gitu. Kan ya dok ya? Insya Allah yang banyak survival kok. Gitu yang survive banyak, makanya itu juga perlunya kita. Ini saya senang sekali nih ada acara tentang kesehatan jiwa seperti ini ya, supaya kapan-kapan nanti diajak mungkin dok. Boleh. Boleh nanti cerita-cerita ya dok. Harusnya ada survivalnya juga nih. Jadi teman-teman nih pada tahu nih ternyata gue nggak sendiri kok, dan itu banyak loh. Itu bukan satu aib, yang bukan satu anomali gitu kan. Iya, bukan suatu hal yang nggak normal ya dok ya. Iya, betul. Semua juga bisa gitu ya. Jadi ayo bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul. Ya, jadi jangan ada stigma negatif, sama-sama. Minimal sama-sama teman boleh cerita dulu. Cerita saja dulu. Kalau teman udah enggak ya berarti bisa langsung ke ahlinya, ke psikolog boleh, ke psikiater boleh. Di RSUD Banten udah ada ya dok ya? Ada.
Itu ada hari-harinya tinggal dicari di Poli ya berarti ya Di dok? Poli, di rawat jalan Kak. Di rawat jalan ya. Ya. Terakhir mungkin dok pesan Oke, siap. himbauan nih untuk yang lagi dengerin untuk Sobat Dinkes yang lihat di Instagram, yang di YouTube, pesannya apa nih dok? Pesannya bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa satu. Jadi jiwa kita juga harus sehat. Terus kedua, kesehatan jiwa sama kesehatan fisik. Berarti caranya gimana mengelolanya? Kita harus kelola kesehatan jiwa kita. Seperti apa? Misalnya sama hidup sehat. Tidur cukup, olahraga gitu ya, makan-makan yang bergizi, gizi seimbang, dan satu lagi. Itu sekarang kita mulailah berbicara. Kalau kita memiliki suatu hal yang mungkin kita kayaknya sulit banget gitu buat kita cari teman untuk berbicara. Dan temannya sediakan telinga. Bukan banyak mulut tapi sediakan telinga. Mungkin itu. Wah keren. Jadi jangan dipendam ya dok ya. Dipendam nanti ada waktunya meledak ya dok siap, ya. Betul, itu tadi ya, betul. jangan ke kursi Indomaret lagi ya. Terima kasih sekali lagi Oke, Dokter sama-sama, Adi sudah siap. berbagi informasi, memberikan Betul. edukasi buat kita semua. Dokter Adi ini bisa ditemui di RSUD Banten tiap hari apa dok? Senin sampai Sabtu ada insya Allah. Wow, Senin sampai Sabtu stripping ya di situ ya dok. Luar biasa. Eksklusif, gitu. Eksklusif pokoknya ketemu sama Dokter Adi nih pokoknya ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Sehat Mbak. terus dokter. Sama-sama, sehat Jangan semuanya. bosan nanti kita Iya, ngobrol-ngobrol lagi dengan amin. tema-tema Insya yang lain-lainnya lagi. Siap. Oke, ini kita Baik. harus sudah pamit dari podcast Dinkes Banten kali ini. Terima kasih yang sudah ikut nonton di Instagram, yang sudah ikut nonton di YouTube. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ya, ada tagline terakhir nih dok. Sehat berawal dari saya. Oke, Sehat berawal dari saya. Oh gitu ya. Gitu ya dok ya. Oke. Siap ya dok. Siap. Oke kalau gitu Ratu Fitri pamit, Dokter Adi pamit. Sampai ketemu minggu depan. Sehat berawal dari saya. Assalamualaikum. Bye.